Penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum, Ditkrimum, Kepolisian Daerah, Polda, Nusa Tenggara Timur, NTT, terus mendalami kasus Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, nonaktif Ngada, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Fajar Widya Dharma Lukman, yang terlibat dugaan pencabulan 3 anak di bawah umur di Kota Kupang. Pornografi ini disebar ke Australia kalau tidak salah. Ini lebih mencoreng lagi citra Polri di dunia internasional, sehingga perilaku oknum seperti ini tidak ada kata maaf, tapi harus ditegakkan hukumnya. Perbuatannya harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan. Karena sudah dinonaktifkan, sekarang diproses hukum. Sudah diproses hukum, kasih hukuman pemberhentian, pemecatan, lalu kemudian dipidanakan untuk diminta pertanggungjawabannya. Halo teman-teman, salam sehat dan jumpa kembali di channel Dimensi Analisa. Kali ini teman-teman kita mau menanggapi dulu mengenai kasus Kapolres yang ada di NTT, yaitu Kapolres di daerah Ngada. Teman-teman, ini Kapolres, bukan polisi biasa loh, udah artinya berpangkat perwira menengah ya. Ini Kapolres dia nih. Tapi dia melakukan tindakan yang paling keji, tindakan yang paling kejam, masih di bawah anak jalanan. Dia punya moral dia memang betul-betul bejat dan hancur banget gitu. Itu paling hancur moral dia daripada anak-anak jalanan. Kenapa enggak? Teman-teman, dia sampai gonta-ganti untuk pedofil anak-anak umur di bawah. Umurnya baru 6 tahun, 8 tahun, 12, 16. Dia melakukan itu di salah satu sebuah hotel. Salah satu hotel di daerah NTT. Coba teman-teman bayangkan bejatnya Kapolres. Orang Kapolres loh, bukan misalnya bintara-bintara biasa yang melakukan ini. Kapolres coba. Gimana ini sebenarnya ini moral-moral polisi ini? Ini polisi ini sudah nggak layak lagi sebenarnya ini sebagai keamanan di Indonesia nih. Buktinya ini tidak aman. Memang ini oknum, tapi hampir kebanyakan ini polisi-polisi membuat kasus. Hanya kasus sana, kasus sini, kasus sana, kasus sini. Tapi mereka selalu bilang oknum, tak pernah memperbaiki diri, tak pernah memperbaiki institusi. Institusi terus bobrok terus, tahun ke tahun bobrok terus. Hanya buat masalah terus. Tidak bintara, tidak perwira, tidak apa, semua jenderal, semua gak ada yang benar. Ini polisi, tapi polisi apa ini polisi sekarang ini? Jadi ini katanya teman-teman, dia melakukan itu di sebuah hotel. Dan dia sengaja memesan itu kepada salah seorang yang membawa setiap perempuan itu ke hotel untuk dia melakukan persekusi seksual terhadap anak-anak itu. Setiap anak dia memberikan 3 juta rupiah kepada orang yang mengantar anak itu. Tetapi anak itu tidak diberikan apa-apapun. Yang mengantarnya itu hanya memberikan dia makan. Setelah itu sudah disuruh pulang. Memang untung aja, ya itulah, Tuhan mungkin memberikan jalan supaya ini jangan sampai melebar dan banyak korban kemana-mana. Pada saat itu dia ingin meraup keuntungan juga daripada kasus ini. Si Kapolres biawak ini ingin mendapatkan keuntungan juga, ingin mendapatkan pundi-pundi juga dari perbuatan dia. Dia berusaha untuk mendapatkan uang banyak daripada hasil perbuatan bejat dia ini. Setelah dia melakukan itu, dia menjual daripada
video porno dia itu, video kelakuan bejat dia itu ke salah satu situs yang ada di Australia. Ternyata itu tersebar di sana di Australia. Lantas polisi CDI, Criminal Department Investigation daripada Federal Police Australia menyelidiki kasus itu. Apakah ini berada di Australia atau benar-benar ini di Australia kejadian ini? Karena di sana kan guys sangat betul-betul dijaga asusila itu. Jangan sampai ada korban seperti itu. Di sana itu paling dijaga seperti itu. Jadi mereka itu memang betul-betul menyelidiki kasus ini. Apa ini dilakukan di Australia atau di mana? Kira-kira begitulah. Setelah Federal Police melakukan penyelidikan terhadap video yang dikirim polisi bejat ini, akan tetapi polisi Australia itu mengetahui dan identifikasi letaknya bahwa tempat terjadinya korban diperkosa ini di dalam satu hotel adalah di Indonesia. Dan titik koordinatnya polisi Australia mengetahui bahwa ini berada di NTT. Jadi polisi Australia sudah mengetahui bahwa kasus ini bukan di Australia terjadi dan ini bukan di sini kejadiannya, kira-kira begitu. Ternyata ini di Indonesia. Lantas polisi Australia mengirimkan surat untuk penyelidikan bahwa kasus tindak pidana pelecehan anak-anak ini dilakukan oleh seseorang di daerah NTT Indonesia, kira-kira begitu. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini polisi bertugas untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata benar itu adalah di NTT, dan disitulah ketahuannya dan si Kapolres ini ditangkap. Jadi teman-teman, yang saya bilang, kenapa begitu bejaknya ini oknum-oknum polisi ini? Kok oknum-oknum polisi ini hampir 90% aja oknum-oknum polisi yang bejat begini nih. Ya bukan cuma hanya begini yang artinya memeras rakyat lah, yang beginilah, yang kasus banyaklah kasusnya yang kayak yang di Medan kemarin itu, yang sesama jenis, korbannya sesama jenis. Jadi tak ngerti ini polisi Kapolri ini kayaknya tak jelas juga. Kapolri ini apa ini? Kapolri tugasnya nih, Kapolri ini sebenarnya ini dibuang aja nih, diturunkan aja nih. Ngapain ini ada di situ tuh? Sepertinya ya di tangan dia, selama ada di tangan dia kepolisian ini hancur semua ini. Baru di tangan dia ada jenderal-jenderal itu yang bermasalah itu. Jadi ngapain dia dipelihara seperti itu? Otaknya itu enggak ada itu, hanya duduk aja entah apa dibilang dia kepala. Kalau anak buah bersalah, kepalanya yang dipotong, kepala dia lah yang dipotong. Dia kan kepala polisi, wajar tuh kepala itu dibegal itu kepalanya itu. Karena dia bilang setiap anggota yang melakukan masalah kepalanya akan dipotong. Ya kepala dia lah dipotong, dia kepalanya kan. Orang dia ngomong dong, setiap anggota yang bermasalah kepala dipotong, kepala dia lah yang dipotong itu. Kalau begitu. Jadi memang dia nggak layak lah kalau perasaan aku sebagai Kapolri akhir-akhir ini. Semua bermasalah, baru dia diam gitu, nggak ada tindakan gitu. Dia tak pernah ada komentar. Dia itu artinya untuk memberikan semangat bahwa dia itu masih betul-betul ada untuk menaungin dan memberikan yang terbaik kepada kepolisian gitu. Tak pernah dia entah pidato kayak entah apa kayak gitu supaya masyarakat tahu bahwa dia masih hidup di sana gitu loh. Ini ada kasus diam. Hanya nongol, misalnya dia itu cuma hanya ada satu acara gitu. Saya bingung juga lihat dia nih. Bukan apa loh, kita sayang sama polisi. Sayang kita sama institusi polisi ini. Artinya kalau kita lihat begitu polisi-polisi di luar itu, ya kita kepingin polisi kita seperti itu gitu. Ya artinya kalau polisi pun tidak ada mungkin ya pasti kenyamanan akan berkurang ya. Artinya banyaklah kriminal kalau nggak ada polisi. Ya tetap kita butuhkan polisi ini. Tapi yang benar dong mengatur kepolisian ini. Benar dong.
Jangan sembarau-sembarau seperti itu, suka-suka begitu. Mentang-mentang sudah bertitel punya pangkat di situ, entah Kapolres kah, entah penyidik kah, entah Bareskrim, entah apa, sepertinya macam udah suka-suka begitu, bikin masalah gitu. Ini akhir-akhir ini dan baru 1 bulan yang lewat atau 2 minggu yang lewat lah itu baru kasus yang terjadi di Kepri itu 10 orang polisi dipecat ya. 10 orang polisi dipecat itu gara-gara apa? Memeras itu, memeras orang yang memakai narkoba. Coba teman-teman, ada wanita di Kepri di Kepulauan Riau itu, polisi menjebak katanya perempuan ini. Arti menjebak itu apa sih? Berarti dia mengetahui kan? Dia sudah tahu duluan bahwa dia akan memakai gitu loh. Artinya dia nggak perlu lagi untuk memberantas korupsi narkoba kalau seperti itu, karena dia mengetahui orang-orang itu tapi dijebak begitu loh. Jadi dijebak di sebuah hotel. Setelah dijebak dia ditangkap. Mereka ada beberapa orang polisi itu untuk menggerebek daripada tempat si perempuan ini. Jadi mereka mengancam perempuan ini, kalau enggak kamu berikan uang, ya kami proses dan hukumanmu akan berat, begitu kira-kira ya. Jadi si perempuan ini, yang korban pemakaian ini, dia bilang saya nggak ada duit, saya nggak ada uang. Apa kata polisi ini? Kau pinjam katanya ke pinjol 20 juta. Dipinjam ke pinjol 20 juta supaya dia lepas gitu loh. Coba teman-teman, dengan cara-cara polisi seperti ini, polisi apa kira-kira itu? Kayak kalau ditangkap aja. Bawa proses kalau betul-betul memang bersalah dia. Iya kan? Kenapa harus bilang kalau tidak ada duit kamu akan saya bawa ke Polres dan diproses dan akan hukumanmu berat gitu. Macam ditakut-takuti begitulah ya. Kan dia sebenarnya korban sih, korban pemakaian ya. Bukan dia bosnya, bukan dia pengedar, bukan dia penjual gitu. Dan lagian polisi ini tahu ya, informasinya di situ kan dijebak begitu. Ya kalau dijebak itu kan sudah tahu gitu. Artinya hanya dipancing aja supaya cara penangkapan itu nggak kelihatan bahwa dia dijebak begitu. Artinya dia sudah tahu bahwa dia pemakai lah gitu. Jadi ini sudah direncanakan, ada perencanaan kalau sudah begini. Artinya direncanakan dibuat korban ini dijebak supaya dia untuk mengambil uang gitu loh, minta uang kalau misalnya nanti ketangkap pada saat dia pakai gitu. Jadi inilah kelakuan polisi kita. Kadang-kadang kita, aduh, kasihan juga ya. Gimana ini sebenarnya nih kepolisian ini kalau begini nih? Tidak ada dia berubah-berubah, tidak ada dia memperbaiki institusinya. Udah aku bilang kita sayang loh, rakyat Indonesia sayang loh polisi. Seandainya mereka ini baik-baik loh. Seandainya mereka ini benar-benar ya untuk menegakkan hukum gitu, untuk membela hukum yang benar gitu ya. Sebenarnya rakyat Indonesia banyak yang sayang loh sama kepolisian ini. Tapi ini karena mereka perilakunya udah perilaku bejat ya, udah banyak, kebanyakan lah ya. Tapi bukan semua memang ya. Teman saya ada 2-3 orang polisi juga yang baik kok. Dia orang itu baik. Saya aku itu kebaikan mereka itu memang sangat-sangat baik, orang itu dan membantu, saya tahu. Tapi kebanyakan mereka itu hanya melihat duit saja, hanya melihat duit, hanya duit di matanya gitu. Seperti yang terjadilah seperti ini. Kalau sudah kejadian seperti, bukannya malah dipecat gitu. Yang di Kepri lah, kejadian 10 orang itu yang dipecat cuma 3 lagi cuma hanya dimutasi. Sama dengan yang di NTT nih, NTT yang Kapolres bejat binatang itu, dia hanya dimutasi ke Yanma Polri kan. Dia ke Yanma aja cuma gitu aja. Artinya dia hanya digeser aja gitu supaya jangan ada lagi peliputan di sana gitu. Inilah polisi ini. Polisi apa yang semacam itu? Peraturan apa itu kayak gitu? Itu dari mana itu peraturan itu dibuat? Hanya melakukan, ini udah kasus berat loh itu. Di bawah umur ya. Seandainya kalau rakyat biasa melakukan itu, polisi sudah
patentengan itu untuk memberikan hukumannya itu mungkin bisa dibuatnya itu 15 tahun itu polisi itu. Ini sekarang hanya dimutasi. Hanya begitu saja dia punya ini hukumannya. Saya nggak ngerti bagaimana menurut kalian teman-teman, tolong berikan komennya, apa memang teman-teman setuju dengan perbuatan Polri apabila ada seperti ini tindakan kriminal, kasus pelecehan untuk anak-anak hanya dimutasi, tidak diberikan pencopotan ataupun pencopotan tidak hormat. Berikan teman-teman alasannya apa. Terima kasih.